kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintaimu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King,
kasih Yesus, buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah, memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, di dalam roh dan kebenaran. We exalt You, Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, yes, and I exalt Thee, oh
haleluya. Shalom, shalom, shalom. Warga kerajaan Allah, kita berjumpa lagi. Dan sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Dan kami mau belajar dari firman-Mu dan mau menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah bukti kasih itu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan sharing tentang bukti kasih. Ketahuilah saudara, dalam hidup kita, bahwa setiap orang itu membutuhkan kasih. Dan memang banyak krisis kasih terjadi di mana-mana. Perceraian, pembulian, pembuktian diri yang salah, mencari kasih di tempat yang salah. Itu adalah tanda-tanda dari krisis kasih. Namun sebagai warga kerajaan Allah, mari kita menerangi dan menggarami orang-orang di sekitar kita. Sebab kasih adalah bahasa universal. Allah adalah kasih. Allah adalah segalanya. Karena Allah adalah segalanya, kasih itu mengalir dari pribadi Allah. Dan orang yang menikmati kasih Allah, dia akan membalas kasihnya Allah untuk mengasihi orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai kita salah mengucapkan, karena banyak orang berkata kasih adalah Allah. Kasih bukanlah Allah. Kasih adalah karakter Allah, itu benar. Tapi kasih bukanlah Allah. Sebab yang benar adalah Allah adalah kasih. Saudara, kasih bukanlah kata-kata belaka, tetapi kasih adalah tindakan nyata dari orang yang sudah menikmati kasih Allah. Itu sebabnya kasih membutuhkan bukti. Hal yang pertama tentang bukti kasih adalah penuh pengertian. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan baru edisi yang kedua dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Petrus, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang yang dipenuhi dengan kasih Allah, hidupnya akan penuh pengertian. Sebab penuh pengertian itu belajar peduli orang lain dari hal-hal yang kecil. Penuh pengertian itu belajar peduli dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang lain. Sehingga orang yang penuh perhatian itu tidak egois, tidak self-centris, tetapi melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain, melihat kelemahan-kelemahan orang lain dan tidak membincangkannya kemana-mana. Dan belajar peduli kepada orang lain tanpa menggosipkan dan menyebarkan kekurangannya kepada orang-orang lain. Itulah yang namanya penuh pengertian. Sudahkah kita menjadi pribadi yang penuh pengertian? Belajar mengerti orang lain, bukan untuk dimengerti. Itu membutuhkan kedewasaan, tentu saja kedewasaan rohani. Seringkali kita ingin lebih banyak didengarkan. Namun maukah kita belajar mendengarkan orang lain? Mendengarkan keluhan orang lain? Mendengarkan apa yang menjadi isi hati mereka? Penuh pengertian adalah bukti kasih. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menerima orang lain apa adanya dan bukan ada apanya. Yang kedua, kita belajar tentang bukti kasih, yaitu penuh dengan belas kasihan. Matius 5 ayat yang ke-7 terjemahan baru edisi yang kedua. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Dalam terjemahan baru, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan memperoleh kemurahan. Saudara, dalam kasih Kristus, kita akan menikmati belas kasihan. Menikmati belas kasihan Kristus. Dan orang yang menikmati kasih, menikmati belas kasihan, dia akan menikmati mujizat demi mujizat. Tentu kita tidak memburu mujizat, kita tidak mengejar-ngejar mujizat, sebab kita tidak mencari tanda-tanda seperti itu, keajaiban-keajaiban seperti itu. Tetapi kita mencari pribadi Allah yang penuh dengan kasih, pribadi Allah yang penuh pengampunan, pribadi Allah yang penuh dengan kesempatan. Dan saya percaya,
Kalau kita mencari Allah, mencari kasih-Nya, kita akan menikmati kasih-Nya, menikmati kebaikannya, kemurahannya, bahkan menikmati belas kasihan demi belas kasihan, dan terutama kita menikmati kasih karunia-Nya. Bukankah kita hari ini ada oleh karena kasih karunia-Nya semata-mata? Saudara, dalam Amsal 3 ayat 27 dan 28 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Orang yang penuh dengan belas kasihan tidak sewenang-wenang hidupnya, tidak semau gue hidupnya, tidak seenaknya hidupnya, tetapi dia belajar untuk adil, belajar untuk tidak menunda-nunda haknya orang lain. Kalau seseorang harusnya menerima gaji di tanggal tertentu, dia tidak menahannya. Walaupun dia tahu dia membutuhkan, tetapi dia tidak menahan haknya orang lain. Karena itu merupakan komitmen. Itu menunjukkan bukti kasih kita kepada orang-orang yang bekerja dengan kita. Jadi usahakan kalau kita menggaji seseorang tepat waktu. Sekalipun memang sebagai pemimpin saudara sedang butuh uang, tetapi bukan berarti saudara mengesampingkan kebutuhan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Saya percaya orang yang penuh dengan belas kasihan akan mengutamakan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Itu sebabnya jangan menunda haknya orang lain. Kalau itu sudah waktunya dibayar, bayarlah. Kalau sudah waktunya diberi, berilah. Kekasih Tuhan, jangan pernah menunda melakukan kebenaran dan kebaikan setiap hari. Sebab ketika kita berbagi kebenaran, berbagi kebaikan, maka kita pun akan menuai kebenaran dan kebaikan setiap hari. Hal yang ketiga, yang terakhir, setelah yang pertama, kita belajar untuk penuh pengertian, dan kedua penuh belas kasihan, dan yang ketiga, belajar untuk memberi kesempatan sebagai bukti kasih. Roma 12 ayat 17-18, terjemahan baru edisi 2. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Loving one another, saling mengasihi. Dan inilah bukti kasih yang luar biasa. Memberi kesempatan. Kita belajar memberi kesempatan orang lain untuk bertobat, untuk berubah, untuk berbuah, untuk menjadi berkat. Saya percaya kita sudah banyak menerima kesempatan dari Tuhan. Mengapa kita tidak memberi kesempatan orang lain untuk bertobat? Mengapa kita tidak memberi kesempatan orang lain untuk berubah? Mengapa kita tidak memberi kesempatan orang lain untuk berbuah dan menjadi berkat? Seringkali kita mudah menghakimi orang lain. Seringkali kita mudah mengingat-ingat kesalahan orang lain. Padahal kalau Tuhan sudah memberi kesempatan buat kita, kita pun belajar memberi kesempatan kepada orang lain. Hal yang sangat penting buat kita, bukti kasih. Kasih bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan. Jika Tuhan saja memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, berubah, dan berbuah, seharusnya kita juga melakukan hal yang sama kepada orang. Maukah kasih yang sudah ada di dalam hidup kita bagikan buat orang-orang di sekitar kita? Dan maukah saudara mewujudkan bukti kasih Allah yang ada dalam hidup kita kepada mereka? Mari kita berdoa. Kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Dan kami mau belajar berbagi kasih, berbagi belas kasihan, berbagi kesempatan dengan orang lain. Dan kami percaya jalan-Mu, rencana-Mu untuk hidup kami takkan pernah gagal. Biarlah setiap langkah hidup kami Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tata, Tuhan yang atur. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan hamba percaya setiap kami dimampukan Tuhan untuk membuktikan kasih Kristus lewat hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Amin.
loving one another. God bless you.